Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melalui video kali ini kita akan melakukan pembahasan terkait materi analisis jaringan kerja, baik itu untuk Critical Path Method atau CPM maupun untuk program Evaluation and Review Technique. Sebelum kita ke pembahasan soalnya, mari kita sekilas melihat review materinya. Nah, untuk analisis jaringan kerja itu berkaitan erat dengan manajemen proyek, di mana tujuannya yaitu agar perencanaan dan pengawasan semua aktivitas dalam proyek tersebut dapat dilakukan secara sistematis sehingga akan diperoleh efisiensi kerja. Tentunya kalian akan sangat mudah mengenali apakah masalah tersebut termasuk ke dalam analisis jaringan kerja atau tidak, yaitu dengan memperhatikan apakah masalah tersebut membahas suatu proyek tertentu, di mana akan diberikan sebuah data, aktivitasnya seperti apa saja, kemudian pendahulunya bagaimana, dan waktu pengerjaannya berapa lama, begitu ya. Nah, biasanya hal yang paling umum dipertanyakan untuk masalah analisis jaringan kerja itu adalah yang pertama, bagaimanakah bentuk jaringan kerjanya, kemudian yang kedua, bagaimanakah jalur kritisnya. Selanjutnya coba kita ingat lagi nih, ada berapa jeniskah jaringan kerja? Yap, oke, ada dua jenis jaringan kerja. Yang pertama itu adalah CPM dan yang kedua itu adalah PERT. Masih ingat nggak beda keduanya? Oke, mari kita coba ingat lagi ya. Untuk CPM, itu taksiran waktu untuk setiap kegiatan adalah tunggal. Artinya hanya ada satu taksiran waktu untuk satu kegiatan. Jadi tidak akan ada istilahnya waktu tercepatkah, waktu terlama, ataupun waktu normal. Mari perhatikan contoh CPM berikut ini. Nah, untuk proyek ini coba kita perhatikan bahwa hanya ada satu kolom waktu, artinya hanya ada taksiran waktu tunggal, maka cocoknya ini adalah CPM. Sedangkan pada PERT itu terdiri atas 3 estimasi waktu untuk tiap kegiatan. Jadi akan ada 3 buah kolom, yaitu waktu tercepat, waktu normal, dan waktu terlama. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, pada proyek X ini kita lihat bahwa setiap kegiatan memiliki 3 taksiran waktu, yaitu tercepat, normal, dan terlama. Jadi ada 3 buah kolom. Artinya memang benar ini cocok dikerjakan dengan PERT. Baik, untuk pembahasan materinya lebih lengkap bisa kalian lihat pada video sebelumnya. Dan selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan soal CPM dan PERT. Baik, di sini telah tersedia 2 buah masalah yang akan kita bahas. Kita lihat untuk masalah pertama, kita coba baca sekilas. Sebuah pabrik kimia akan dibangun. Nah, berarti ini akan berkaitan dengan proyek. Ya, di sini juga ada datanya, kegiatannya apa saja, kegiatan sebelumnya apa saja, dan waktu untuk setiap aktivitas berapa lama. Nah, artinya ini berkaitan dengan manajemen proyek. Nah, berarti benar konteks ini berada pada konteks analisis jaringan kerja. Selanjutnya kita coba bedakan, ini termasuk ke dalam CPMK atau termasuk ke dalam PERT, yaitu dengan cara memperhatikan kolom waktunya. Nah, pada masalah ini hanya satu kolom waktu, ya. Jadi di sini hanya ada taksiran waktu tunggal. Jadi untuk setiap kegiatan sudah pasti waktunya, ya. Karena waktunya tunggal. Misalnya untuk A 5 bulan, untuk B 4 bulan dan seterusnya. Jadi karena taksiran waktunya tunggal, maka masalah ini termasuk ke dalam CPM. Paham ya? Selanjutnya kita coba lihat untuk masalah yang kedua. Nah, sekilas kita lihat untuk masalah yang kedua, kata pertamanya telah kita ketahui bahwa memang masalah ini berkaitan dengan analisis jaringan kerja karena berhubungan dengan proyek. Nah, kemudian diberikan data seperti biasa, ada aktivitasnya apa saja, kemudian pendahulunya bagaimana, dan waktunya berapa lama. Nah, di sini kita perhatikan terdapat 3 kolom waktu, yaitu ada waktu tercepat, kemudian waktu normal, dan waktu terlama. Nah, artinya pada masalah ini tidak memiliki taksiran waktu tunggal karena terdapat 3 kolom waktu. Nah, karena masalah ini tidak memiliki waktu tunggal, taksiran waktu tunggal, artinya waktunya belum pasti.
Makanya ada 3 kolom waktu tercepat, waktu normal, dan waktu terlama. Oleh karenanya masalah ini tergolong ke dalam PERT, Program Evaluation and Review Technique. Sudah bisa ya membedakan yang mana CPM, yang mana yang PERT ya. Jadi untuk masalah yang pertama tadi ini termasuk ke dalam CPM dan masalah kedua termasuk ke dalam PERT. Oke, kita coba bahas untuk masalah pertama yaitu CPM. Oke, untuk proyek pembangunan pabrik kimia, pertama kita akan membuat jaringan kerjanya. Nah, dalam membuat jaringan kerja ini yang perlu kita perhatikan apakah kegiatan tersebut memiliki pendahulu atau kegiatan sebelumnya atau tidak. Nah, jika dia memiliki kegiatan pendahulu, maka yang harus kita pastikan kegiatan pendahulu tersebut telah selesai dilakukan sebelum kita melakukan kegiatan tersebut. Misalnya saja untuk kegiatan C, memiliki pendahulu A, artinya C ini bisa kita lakukan kalau A ini telah selesai dilakukan. Nah, di samping itu yang juga harus kita perhatikan adalah apakah kegiatan tersebut merupakan pendahulu untuk kegiatan lainnya. Misalnya untuk C, kita sudah pastikan A selesai, berarti kita bisa membuat C. Lalu kita lihat apakah C ini menjadi pendahulu bagi kegiatan selanjutnya. Ternyata iya, C ini menjadi pendahulu bersama D untuk kegiatan E dan F. Berarti nanti kita mengarahkan anak panah untuk kegiatan C harus sama ke lingkaran yang sama dengan D ya. Berarti artinya C dan D ini nanti bermuara pada lingkaran yang sama. Gitu ya. Oke, kita praktekkan langsung dalam membuat jaringan kerja. Nah, sebagaimana pada pembahasan video-video sebelumnya telah kita ketahui bahwa dalam membuat jaringan kerja dan dalam menentukan jalur kritis terdapat beberapa cara. Nah, bagi siapa saja yang mungkin lupa-lupa ingat atau mungkin butuh pendalaman lagi terhadap materi tersebut, silakan dibuka kembali videonya. Nah, khusus untuk masalah ini kita akan gunakan hanya 2 cara saja. Nah, pada video sebelumnya kita membahas 3 buah cara. Nah, kita gunakan di saat ini adalah 2 cara. Jadi 1 cara lagi silakan kalian gunakan secara mandiri. Nah, untuk cara-cara yang kalian gunakan tentunya harus menghasilkan jawaban yang sama. Bila jawabannya itu tidak sama, artinya ada yang keliru dan perlu diperiksa kembali. Oke, kita mulai untuk cara yang pertama ya. Langkah pertama dalam membuat jaringan kerja adalah kita membuat 2 buah lingkaran kecil. Oke, beri penomoran mulai dari 1 dan seterusnya urut. Nah, untuk lingkaran kedua misalnya di sini. Oke. Nah, di antara 2 buah lingkaran kecil terdapat 1 aktivitas, di mana aktivitas tersebut dinyatakan dengan anak panah. Kita mulai untuk kegiatan pertama yaitu kegiatan A. Tidak memiliki kegiatan pendahulu dan waktu aktivitasnya adalah 5 bulan. Oke, kita telah tuliskan 2 buah lingkaran kecil. Selanjutnya kita gambarkan untuk kegiatan A. Tidak memiliki pendahulu ya, berarti kita memulai dari lingkaran yang pertama menuju lingkaran kedua. Inilah aktivitas A. Tuliskan aktivitas A kemudian disertai dengan durasi waktunya 5 bulan. Kita lanjutkan untuk aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas B. Tidak memiliki pendahulu ya, berarti ada 2 buah aktivitas yang tidak memiliki pendahulu. Nah, untuk B ini durasinya 4 bulan. Ya, kita lanjutkan menuliskan lingkaran yang ketiga. Misalnya di sini. Ya, berarti kita tarik lagi anak panah. Karena B itu tidak memiliki pendahulu, berarti kita menarik anak panahnya itu dari lingkaran yang pertama. Oke, ini adalah aktivitas B. Durasinya tadi adalah 4 bulan. Oke. Nah, untuk panjang pendeknya anak panah, kemudian untuk besar kecilnya lingkaran, itu tidak menjadi masalah. Begitu juga untuk posisi lingkaran kecilnya. Apakah lingkaran pertama di sini, kemudian lingkaran kedua di sini? Oke ya, tidak menjadi masalah. Selanjutnya kita lanjutkan untuk aktivitas yang selanjutnya,
yaitu aktivitas C. Oke, selanjutnya adalah C. Dengan kegiatan sebelumnya itu adalah A dan durasi waktunya adalah 8 bulan. Nah, perhatikan apakah C itu juga menjadi pendahulu untuk aktivitas lainnya? Nah, ternyata C itu juga menjadi pendahulu untuk aktivitas selanjutnya, yaitu untuk E dan F. Bersama-sama dengan D, dia menjadi pendahulu. Nah, artinya nanti kalau C dan D ini harus bermuara pada lingkaran yang sama, karena dia bersama-sama menjadi pendahulu untuk aktivitas yang lainnya. Nah, kecuali misalnya seperti A dan B. A dan B ini juga menjadi pendahulu, namun dia tidak menjadi pendahulunya secara bersama-sama dengan kegiatan lain. Artinya dia bebas, tidak ada terikat harus bermuara ke dengan lingkaran yang sama dengan aktivitas yang lainnya. Oke, begitu ya. Jadi karena C dan D bersama-sama menjadi pendahulu untuk aktivitas lainnya, maka C dan D nanti harus bermuara pada lingkaran yang sama. Begitu juga untuk G dan H. Kita tuliskan untuk C. Pendahulunya adalah A, kemudian durasinya 8 bulan. Nah, di sini kita belum menuliskan D. Jadi kita C masih boleh terserah kemana. Berarti nanti D mengikut C, gitu ya. Nah, untuk C tadi pendahulunya adalah A. Kita perhatikan A itu tadi berakhir pada lingkaran yang mana? Lingkaran kedua. Artinya kita mulainya dari lingkaran kedua karena pendahulunya A. Nah, misalnya kita tarik anak panah ke sini aja ya. Berarti sekarang kita punya lingkaran kecil yang keempat. Nah, inilah aktivitas C. Durasi waktunya 8 bulan. Nah, selanjutnya adalah aktivitas D. Nah, aktivitas D pendahulunya adalah B, kemudian durasinya 3 bulan. Tadi kita ketahui bahwa C dan D harus bermuara pada lingkaran yang sama. Oke? D pendahulunya B. Perhatikan, B itu berakhir pada lingkaran yang ketiga. Berarti kita mulainya dari lingkaran yang ketiga. Nah, karena C dan D itu sama-sama menjadi pendahulu untuk kegiatan selanjutnya, berarti C dan D harus bermuara pada lingkaran yang sama. Tadi C telah kita muarakan pada lingkaran keempat. Nah, sekarang untuk D tentunya harus menuju ke lingkaran yang keempat juga, karena harus sama dengan C. Berarti pendahulunya B kita tarik dari sini anak panah menuju ke lingkaran yang sama dengan C. Nah, inilah aktivitas D. Durasinya adalah 3 bulan. Oke, kita lanjutkan untuk aktivitas selanjutnya. Aktivitas selanjutnya itu adalah E. Pendahulunya adalah C dan D. Oke, kita perhatikan untuk E, dia juga menjadi pendahulu untuk aktivitas G, tetapi dia menjadi pendahulunya secara tunggal, tidak bersama dengan kegiatan lainnya. Artinya dia bebas ini. Oke, kita mulai dari C dan D. Karena pendahulunya C dan D, lihat C dan D itu bermuara pada lingkaran apa? Oke, lingkaran keempat. Berarti kita mulai menarik anak panahnya dari lingkaran keempat. Oke, misalnya kita tarik ke sini. Jadilah ini lingkaran yang ke-5. Maka ini adalah aktivitas E. Durasi E adalah 7 bulan, tuliskan. Nah, kita lanjutkan untuk aktivitas selanjutnya, yaitu F. Nah, F ini ternyata juga pendahulunya adalah C dan D. Oke, durasinya adalah 5 bulan. Dan dia juga menjadi pendahulu kegiatan lainnya, yaitu kegiatan H, tetapi dia hanya berdiri sendiri, jadi tidak masalah. Oke, kita mulai dari pendahulunya C dan D. Lihat, C dan D itu bermuara pada lingkaran yang mana? Lingkaran keempat, berarti kita mulainya dari lingkaran keempat. Nah, kita tarik anak panah misalnya ke sini. Oke, berarti ini adalah lingkaran yang ke-6. Lingkaran ke-6, dan ini adalah aktivitas F dengan durasinya adalah 5 bulan. Kita lanjutkan untuk aktivitas selanjutnya, yaitu aktivitas G. Nah, aktivitas G pendahulunya adalah E. Dengan durasinya adalah 4 bulan. Oke, kita perhatikan apakah G itu menjadi pendahulu kegiatan selanjutnya.
Ternyata iya. Nah, G bersama dengan H menjadi pendahulu untuk aktivitas I. Artinya nanti kita dalam membuat G harus bermuara sama dengan H. Jadi nanti lingkarannya satu, G dan H ini. Karena G terlebih dahulu, berarti kita masih bebas. H belum kita buat kan? Jadi G masih bebas, kita menentukan arahnya kemana. Nanti ke H mengikut. G, pendahulunya E. Kemudian durasinya adalah 4 bulan. Kita mulai. Ya, G pendahulunya adalah E. Lihat E itu bermuara pada lingkaran yang mana? Lingkaran yang kelima. Berarti kita mulai nyarinya dari sini. Tarik anak panah misalnya ke sini. Ya, berarti kita ketemu ini adalah lingkaran yang ke-7. Dan anak panah ini merupakan aktivitas G. Durasinya adalah 4 bulan. Nah, selanjutnya adalah aktivitas H. Untuk aktivitas H, pendahulunya adalah F dan durasinya adalah 3 bulan. Pendahulunya adalah F, perhatikan F itu bermuara pada lingkaran ke-6, anak panahnya dari sini, dan lingkaran ke-6. Karena tadi diketahui bahwa G dan H bersama-sama menjadi pendahulu kegiatan I, maka harus bermuara yang sama antara G dan H harus bermuara pada lingkaran yang sama. Tadi untuk G telah kita muarakan pada lingkaran ke-7. Artinya nanti untuk H juga harus ke lingkaran ke-7. Nah, karena pendahulunya tadi adalah F, ya berarti kita mulai menariknya dari 6 ke 7. Tarik anak panah dari lingkaran ke-6 ke lingkaran ke-7. Maka inilah aktivitas H. Tuliskan durasi waktunya yaitu 3 bulan. Nah, selanjutnya adalah aktivitas terakhir, yaitu aktivitas I. Pendahulunya itu adalah G dan H, dan durasinya adalah 9 bulan. Pendahulunya G dan H, perhatikan G dan H itu bermuara pada lingkaran keberapa? Lingkaran yang ke-7. Berarti kita memulai menarik anak panahnya dari lingkaran ke-7. Menuju kemana? Terserah ya. Ke sini saja ya. Oke, berarti inilah lingkaran yang ke-8. Dan inilah aktivitas I dengan durasi waktu 9 bulan. Oke, semua aktivitas kita telah selesai. Berarti inilah jaringan kerja yang terbentuk dari proyek pembangunan pabrik kimia. Oke, paham ya? Bagi yang kurang paham silakan bertanya melalui kolom komentar atau melalui classroom. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan menentukan jalur kritisnya. Nah, dalam menentukan jalur kritis dengan cara pertama, yaitu perhatikan cabang-cabang yang terbentuk. Kalian memperhatikan itu, buatlah jalur kritisnya itu dari pertama dari start hingga ke finish. Nah, apa saja yang terbentuk dari jaringan kerja ini? Kita tuliskan. Nah, jalur kritisnya. Nah, untuk cara pertama ini dalam menentukan jalur kritis itu diibaratkan kita memiliki alternatif jalan pilihan dari satu bergerak dari 1 menuju ke 8. Jalan dari 1 ke 8 itu apa saja? Nah, misalnya dari 1 ini kita bisa pakai jalan A, kemudian kita beralih ke C, kemudian kita lanjutkan ke E, kemudian ke G, ke I. Berarti kita udah sampai ke finish. Atau kita pakai jalurnya yang B. Ke B, kemudian ke D, ke F, kemudian ke H, kemudian ke I. Jadi tuliskanlah semua alternatif yang mungkin untuk start hingga ke finish dari jaringan kerja yang terbentuk. Kita tuliskan satu persatu. Yang pertama kita pakai jalur A ya. Kita memulai dari jalur A, kemudian kita pakai jalur C. Nah, dari C ada 2 pilihan. Kita pakai E dulu ya. Kita pakai E. Dari E tentu kita pakai G dan kita pakai I, kegiatan I. Sudah ya? Berarti sudah sampai di finish. Nah, alternatif selanjutnya apa? Alternatif selanjutnya kita A, kemudian C, tapi kita pakai F. Bisa ya? Oke. A, kemudian kegiatan C, selanjutnya kita ke F, dan kita ke H, kemudian kita ke I. Nah, kita lanjutkan. Jalur A, kegiatan A kan udah selesai semua ya kemungkinannya. Kita lanjutkan untuk kemungkinan selanjutnya yaitu dengan menggunakan kegiatan B sebagai pendahulu pertama.
B, kemudian dari B kita pergi ke D, ya kan? Kemudian dari D itu ada 2 cabang, berarti ada 2 pilihan. Kita pakai E terlebih dahulu ya. Kita coba E. Kemudian dari E kita ke G dan ke I. Nah, ada alternatif lagi nggak? Ada ya. Dari B kita pakai D, tapi selanjutnya kita pakai F. Oke. B, kemudian D, kemudian F, kemudian H, dan I. Kita telah menuliskan semua kemungkinannya. Selanjutnya kita tuliskan durasi waktunya. Nah, untuk A durasi waktunya 5 bulan, berarti 5, kemudian ditambah C 8 ya. Kemudian ditambah dengan E 7. Kemudian G, kita lihat G 4 bulan. Oke, dan I 9 bulan. Oke, selanjutnya A juga. A tadi 5 bulan, kemudian C 8 bulan, F 5 bulan, kemudian H 3 bulan, dan I 9 bulan. Alternatif selanjutnya itu B 4 bulan, kemudian D 3 bulan, selanjutnya ada E 7 bulan, dan G 4 bulan, serta I 9 bulan. Dan lanjutkan. Yang B tadi 4 bulan, kemudian D 3 bulan, kemudian F, lihat F 5 bulan, selanjutnya H 3 bulan, dan I 9 bulan. Tinggal kita jumlahkan. Oke, tinggal menjumlahkan. 5 tambah 8 13, tambah 7 20, 24 berarti 33. Oke, aktivitas selanjutnya 5 tambah 8 13, 18, 21 tambah 9 berarti 30. 4 7 14, 18 tambah 9 berarti 20. 7. 4 3 itu 7 tambah 5 berarti 12, 15 berarti 24. Oke. Kita telah menemukan hasil akhirnya, sekarang kita menyimpulkan. Nah, kesimpulan yang kita ambil adalah hasil yang terbesar. Nah, yang terbesar, maka itulah jalur kritisnya. Oke, kita coba beri tanda. Berarti ini adalah jalur kritis dari proyek yang kita jalankan. Itu proyek pembangunan pabrik kimia. Jadi, ya, jalur kritisnya, ingat ya, ini adalah simbol jadi dalam matematika. Jalur kritis proyek tersebut adalah A, C, E, G, I ya. Dengan durasi waktunya itu 33 bulan. Oke, kita selesai untuk cara yang pertama. Selanjutnya kita bahas untuk cara kedua dalam membuat jaringan kerja dan dalam menentukan jalur kritis untuk proyek ini. Nah, tadi telah kita uraikan pada cara pertama dalam membuat jaringan kerja sehingga menghasilkan hasil seperti ini. Kemudian juga jalur kritisnya tadi seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk cara selanjutnya. Cara yang kedua. Pertama, untuk jaringan kerja. Nah, dalam membuat jaringan kerja, kita sebenarnya menggunakan prinsip yang sama, apapun caranya itu. Jadi, langkah-langkahnya sama, rules-nya sama. Sehingga nanti jaringan kerja yang kita bentuk juga sama. Hanya saja yang membedakan adalah cara kita penggambarannya. Untuk yang pertama, kita menggambarnya cukup seperti ini. Untuk cara yang kedua, saya pilih yaitu dengan cara penambahan satu buah kolom di atas setiap lingkaran kecil. Jadi, langkah utamanya kita menggambar sehingga dibentuklah jaringan kerja seperti ini. Selanjutnya kita tinggal menambahkan setiap lingkaran kecil itu dengan satu buah kolom. Oke. Nah, jadi saya tidak akan menguraikan lagi bagaimana langkah-langkah membuat jaringan kerja yang seperti ini.
dari yang start 1 hingga ke lingkaran ke-8 finishnya. Jika kalian yang ingin melihat lagi langkah-langkahnya, silakan putar ulang bagian dalam membuat jaringan kerja pada cara pertama. Sekarang kita untuk cara kedua, kita tinggal menyalin ulang hasil yang kita dapatkan pada cara pertama, dan kita tinggal melanjutkan dengan menambahkan satu buah kolom untuk setiap lingkaran kecil. Oke? Pertama, mari kita salin ulang. Nah, di sini telah selesai kita salin ulang jaringan kerjanya. Jadi hasil yang didapatkan sejauh ini tentunya persis sama seperti cara pertama ya. Ini jaringan kerjanya sama, hanya saja nanti untuk cara kedua kita akan melanjutkan dengan langkah selanjutnya. Nah, jadi saya tidak perlu menguraikan cara pembuatannya. Dari start yaitu lingkaran kecil pertama hingga ke lingkaran kecil ke-8 finishnya. Jadi bagi kalian yang ingin melihat langkah pembuatannya lagi, silahkan diputar ulang lagi pada cara pertama karena tentunya prosesnya sama. Nah, untuk cara yang kedua kita akan melanjutkan yaitu dengan memberikan satu kolom untuk setiap lingkaran kecil. Jadi untuk setiap lingkaran kecil ini dari lingkaran pertama hingga lingkaran ke-8 akan kita berikan tambahannya yaitu satu buah kolom di atasnya. Jadi kita mulai saja pemberian satu buah kolom untuk setiap lingkaran kecil. Ya, kita buat di atasnya. Nah, besar kecilnya kolom tersebut tidak menjadi masalah. Oke, yang terakhir lingkaran ke-8. Nah, kita telah selesai memberikan kolom pada setiap lingkaran kecilnya. Selanjutnya kita melakukan perhitungan untuk mengisi kolom tersebut. Jadi pada kolom ini terdapat dua buah sisi yaitu di atas dan di bawah ya. Jadi barisnya ada dua yaitu atas dan bawah. Nah, untuk bagian atas pengisiannya itu adalah jalur kanan. Artinya kita bergerak dari jalur kiri menuju jalur kanan atau dari start menuju ke finish. Nah, untuk jalur kanan ini kita melakukan penjumlahan. Nah, penjumlahannya seperti apa? Kita terapkan langsung. Kita mulai untuk lingkaran kecil yang pertama. Nah, ini adalah startnya. Kalau start tentu mulainya dari 0 ya, 0, jadi di atasnya 0. Kemudian kita lanjutkan untuk lingkaran yang kedua. Berarti ini mengisi yang ini caranya itu menjumlahkan yang sebelumnya dengan durasi waktu kegiatannya. Berarti ini 0 ditambah 5. Kita tuliskan adalah 5. Selanjutnya kita lanjutkan untuk lingkaran kecil yang ketiga. Berarti 0 ditambah 4. Hasilnya 4. Tuliskan di atas. Oke. Nah, selanjutnya untuk lingkaran kecil yang keempat, di sini kita memiliki dua buah alternatif. Nah, bisa dari C dan bisa dari D. Nah, bagaimanakah kita menuliskannya? Yang kita tuliskan adalah salah satu hasilnya, yaitu hasil penjumlahan yang terbesar di antara keduanya. Kita mulai nih untuk yang C, berarti 5 ditambah 8. Tulis hasilnya di sini dulu ya, 13. Kemudian untuk yang D, berarti 4 ditambah 3, 7. Nah, dari kedua ini yang manakah yang paling besar hasilnya? Oke, 13. Tuliskan 13. Nah, selanjutnya adalah lingkaran yang kelima. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk lingkaran yang kelima. Nah, lingkaran kelima berarti 13 ditambah 7. Asalnya cuma 1, berarti tidak ada pilihan lain. Kita tinggal menuliskan langsung yaitu 20. Begitu juga untuk lingkaran ke-6. Ya, cuma berasal dari F ya. Berarti kita tinggal menjumlahkan 13 ditambah 5 yaitu 18. Nah, kita lanjutkan untuk lingkaran yang ke-7. Lingkaran yang ke-7 berasal dari dua sumber, yaitu bisa dari G dan bisa dari H. Kita coba jumlahkan. Kalau dari G berarti 20 ditambah 4. 24 kita tuliskan di luar terlebih dahulu. Kemudian kalau dari H berarti 18 ditambah 3, 21. Tuliskan yang terbesar, yaitu 24. Dan yang terakhir. Nah, yang terakhir hanya satu ya. Dari I berarti 24 ditambah 9 yaitu 33. Nah, untuk jalur kanan kita telah selesai. Kita lanjutkan untuk bagian kiri ya. Jalur kiri berarti kita bergeraknya mundur dari belakang. Dari finish lagi nih menuju ke awal. Nah, caranya itu pengurangan. Kalau tadi kita penjumlahan, sekarang kita pengurangan.
Nah, untuk yang awal, yang start sama yang finish, untuk bagian atas dan bawah pasti selalu sama. Jadi kalau di atasnya 0, pasti di bawahnya 0. Kemudian untuk bagian finishnya, kalau di atasnya 33, di bawah tentunya 33 ya. Untuk start dan finish pasti sama bagian atas dan bawah. Kita lanjutkan. Yang 8 berarti telah dipenuhi atas dan bawah. Kita lanjutkan untuk yang 7. Caranya adalah 33 dikurangi dengan durasi I 9. 33 dikurangi 9 adalah 24. Kita tuliskan. Selanjutnya ini 24 dikurang 4 berarti pada lingkaran kelima itu 20. Lingkaran keenam ya, berarti 24 dikurang dengan 3. Hasilnya adalah 21. Gitu ya. Kita lanjutkan untuk lingkaran yang keempat. Nah, untuk lingkaran yang keempat, kita memiliki 2 jalur, bisa dari E, bisa dari F. Nah, di sini kalau khusus jalur kiri, kita menuliskan hasil yang terkecil. Tadi kalau yang kanan ya, kalau yang kanan kita tuliskan yang terbesar. Kalau yang kiri kita tuliskan yang terkecil. Nah, coba kita lanjutkan, praktek langsung. 20 dikurang 7, 13. Tulis di sini dulu ya. Kemudian ini 21 dikurang 5, 16 ya. Oke, yang dituliskan di sini adalah yang terkecil. Yang terkecil dari 13 dan 16 adalah 13. Oke. Nah, untuk yang ketiga berarti ini 13 dikurang 3. 13 dikurang 3, 10 ya. Sedangkan untuk bagian yang kedua, lingkaran yang kedua, 13 dikurang 8, 5. Oke, artinya semua kolom kita telah terisi. Berarti kita tinggal membuat kesimpulan untuk menentukan jalur kritisnya. Dalam menentukan jalur kritis untuk cara yang kedua itu dengan memperhatikan hasil yang sama antara atas dan bawah. Jadi coba kita tandai hasil yang sama antara atas dan bawah. Oke, ini ya. Kemudian lingkaran yang kedua sama, lingkaran yang ketiga tidak sama, tidak bisa ditandai. Lingkaran yang keempat sama, kemudian lingkaran kelima sama, yang keenam tidak sama, yang ketujuh sama, dan yang kedelapan sama. Nah, sekarang kita simpulkan untuk jalur kritisnya. Nah, penyimpulan yang kita dapatkan untuk jalur kritis dengan cara yang kedua, yaitu dengan kita melihat aktivitas yang terjadi di antara lingkaran kecil yang telah kita tandai tadi. Ya, jadi penyimpulan dalam menentukan jalur kritis untuk cara yang kedua, yaitu dengan kita melihat aktivitas dari setiap lingkaran yang telah kita tandai tadi, yaitu lingkaran yang memiliki angka yang sama baik di atas dan di bawah. Oke, kita simpulkan ya. Nah, dari lingkaran 1 ke lingkaran 2 yang sama nih ya, ada aktivitas A. Oke, A. Selanjutnya yang sama tadi adalah yang lingkaran keempat. Berarti dari 2 ke 4 itu ada aktivitas C. Selanjutnya yang kita tandai tadi adalah lingkaran yang kelima. Nah, berarti dari 4 ke 5 itu ada aktivitas E. Kita lanjutkan, kita tandai tadi adalah lingkaran yang ke-7. Nah, dari 5 ke 7 ada aktivitas G. Dan dari 7 ke 8 ada aktivitas I. Berarti inilah jalur kritis yang kita dapatkan. Oke, selanjutnya kita lihat perhitungan waktunya. Kalau A, kita lihat itu 5 bulan, Q5, kemudian C 8 bulan, kemudian E itu 7 bulan, dan G itu 4 bulan, serta I itu 9 bulan. 5 tambah 8, 13, 20, 24 tambah 9 itu 33 bulan. Oke, gimana? Apakah hasil yang kita temukan sama dengan cara yang pertama? Kita lihat ya. A, C, E, G, I. Ini ya, A, C, E, G, I 33. Oke, hasil yang kita temukan telah sama ya. Berarti artinya perhitungan kita telah tepat. Jika hasil yang ditemukan tidak sama, berarti kalian perlu mengoreksi langkah-langkahnya. Barangkali ada yang keliru.
Oke, kita cukup membahas dengan dua cara saja ya. Untuk cara yang ketiga, sebagaimana pembahasan pada video sebelumnya, kalian coba secara mandiri, tentu akan mendapatkan hasil yang sama. Kita cukup membahas untuk dua cara pada pembahasan video ini. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Sebelum kita melakukan pembahasan terhadap proyek ini, pertama kita pastikan dulu bahwa memang proyek X ini tepat dikerjakan dengan program evaluation and review teknik, yaitu dengan cara memperhatikan kolom waktunya, di mana pada proyek X ini terdapat 3 kolom waktu. Yang pertama adalah waktu tercepat, atau istilahnya juga waktu optimis, kemudian ada kolom waktu normal, dan ada kolom waktu terlama, atau juga disebut dengan waktu pesimis. Karena memiliki 3 kolom waktu inilah, maka benar memang proyek X ini tepat diselesaikan dengan program evaluation and review teknik. Nah, sebagaimana telah kita bahas di depan, proyek yang dikerjakan dengan program evaluation and review teknik memerlukan 2 tambahan kolom. Yang pertama adalah kolom untuk rata-rata waktu yang diperkirakan, dan yang kedua adalah kolom untuk variance. Oleh karenanya, sebelum kita melakukan pembahasan lebih lanjut, kita akan menambahkan kolom untuk rata-rata waktu yang diperkirakan dan kolom untuk variance. Sebelumnya kita ingat bahwa untuk menentukan rata-rata waktu yang diperkirakan, kita menggunakan rumus yaitu A ditambah 4M ditambah B per 6. Sedangkan untuk variance, kita menggunakan rumus B dikurang A per 6 dikuadratkan. Di mana untuk A itu adalah waktu tercepat, kemudian untuk M adalah waktu normal, dan untuk B adalah waktu terlama. Kita tinggal menggunakan rumus ini berdasarkan durasi waktu yang telah kita peroleh, sehingga akan kita dapatkan sebagai berikut. Baik, kita telah menambahkan kolom untuk rata-rata waktu yang diperkirakan atau juga disebut dengan expected duration, kemudian juga kolom untuk variance. Sekarang kita melakukan perhitungan berdasarkan rumus ini untuk mengisi kolom ini. Yang pertama kita coba untuk yang aktivitas A ya. Aktivitas A tercepatnya 5, normalnya 6 dan terlamanya 7. Berdasarkan rumus ini ya, kita masukkan berarti A-nya 5 ditambah 4M ya, ditambah 4M berarti 4 dikali 6. Oke, ditambah dengan B nya berarti 7 per 6 ya. 5 ditambah 4 kali 6 24 berarti 29, ditambah 7 36 dibagi 6 ya, di 36 dibagi 6 berarti dapat 6. Oke, untuk yang kedua A-nya adalah 1 ya, kita buat di sini 1, kemudian ditambah 4 dikali 3, kemudian B-nya 5 ya, dibagi 6. 1 ditambah 12 13 ditambah 5 berarti 18 dibagi 6, jadi jawabannya 3. Oke, begitu seterusnya kita melakukan perhitungan untuk mendapatkan expected duration atau rata-rata waktu yang diperkirakan dengan menggunakan rumus ini ya. Yang untuk aktivitas A didapatkan 6 dan untuk aktivitas B didapatkan 3, begitu untuk seterusnya. Sekarang kita coba untuk mencari variance untuk aktivitas A, yaitu rumusnya B dikurang A per 6 dikuadratkan. Ya, untuk A berarti B-nya adalah 7 dan A-nya adalah 5. Berarti 7 dikurang 5 per 6 dikuadratkan. Oke, 7 dikurang 5 berarti 2 per 6. 2 per 6 berarti 1/3 dikuadratkan. Itu nanti dicari hasilnya adalah 0,11. Oke. Nah, untuk yang kedua aktivitas B ya, B dikurang A berarti B-nya adalah 5 dan A-nya 1 ya. 5 dikurang 1 per 6 dikuadratkan. Nah, nanti kalau kalian cari itu akan mendapatkan hasilnya yaitu 0,44 ya. Begitu untuk seterusnya, sehingga bila kita teruskan akan kita peroleh hasil sebagai berikut ini. Nah, jadi kolom-kolom ini kita dapatkan setelah kita melakukan perhitungan dengan rumus ini. Jadi sengaja saya lingkarkan untuk hasilnya karena ini sebagai tanda bahwa angka-angka yang didapatkan berdasarkan perhitungan ini. Jadi saya sarankan untuk kalian dalam catatan silakan tulis lengkap
dengan kalian memberikan space-nya sehingga nanti kalian dapat menuliskan secara rinci untuk setiap perhitungannya ya. Oke, setelah kita mendapatkan kolom tambahan untuk rata-rata waktu yang diperkirakan dan kolom variance, kita akan melanjutkan sesuai dengan perintah soalnya. Pertama kita diminta untuk menentukan jaringan kerjanya. Oke. Nah, dalam menentukan jaringan kerja, baik itu untuk CPM atau untuk PERT itu sama. Ya, mari kita buat jaringan kerja untuk proyek X. Nah, pada video sebelumnya saya telah membuat pembahasan terkait cara-cara dalam membuat jaringan kerja dan menentukan jalur kritisnya. Kalian bisa cek kembali cara-cara apa saja yang dapat kita gunakan dalam membuat jaringan kerja dan menentukan jalur kritisnya. Nah, pada proyek ini aktivitas pertama adalah A, tidak memiliki pendahulu. Ya, kemudian B juga tidak memiliki pendahulu dan C juga tidak memiliki pendahulu. Nah, sebelum kita membuat jaringan kerjanya, coba kita pahami bersama. Artinya A tidak memiliki pendahulu, berarti A ini bisa kita lakukan tanpa kita menunggu suatu aktivitas lain selesai. Nah, yang memiliki pendahulu misalnya aktivitas D memiliki pendahulu A. Artinya aktivitas D bisa kita kerjakan apabila aktivitas A telah selesai dilaksanakan. Begitu juga misalnya untuk aktivitas H memiliki pendahulu E dan F. Artinya aktivitas H bisa kita kerjakan apabila aktivitas E dan F telah selesai kita laksanakan. Paham ya? Kita mulai untuk membuat jaringan kerja untuk proyek X ya. Kita mulai dengan aktivitas pertama yaitu aktivitas A. Nah, langkah pertama yaitu kita membuat lingkaran kecil atau node ya. Kemudian untuk menyatakan suatu aktivitas dinyatakan dengan anak panah, berarti kita menarik anak panah dari satu. Nah, misalnya kita arahkan ke sini. Oke, berarti ini adalah aktivitas pertama A. Kemudian kita tuliskan durasi waktunya. Nah, durasi waktu di sini kan ada beberapa kolom ya, ada beberapa kolom. Nah, yang kita tuliskan adalah waktu yang telah kita hitung, rata-rata waktu yang diperkirakan. Berarti untuk A itu 6 ya. Oke, kita tuliskan dalam 6 minggu. Oke, berarti sekarang kita punya lingkaran yang kedua. Kita lanjutkan untuk aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas B. Tidak memiliki pendahulu, durasi waktunya tadi kita peroleh 3 minggu. Oke ya. Tidak memiliki pendahulu berarti kita mulai lagi dari lingkaran pertama, tarik anak panah misalnya ke sini. Oke. Berarti sekarang kita memiliki lingkaran yang ketiga. Ya. Berarti ini adalah aktivitas B dengan durasi waktunya 3 minggu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk aktivitas C. Juga tidak memiliki pendahulu. Kemudian waktunya adalah 4 minggu. Tidak memiliki pendahulu berarti mulai lagi nih dari 1, dari lingkaran pertama. Ya, oke. Ini adalah aktivitas C ya. Durasi waktu C adalah 4 minggu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk aktivitas D. Pendahulunya adalah A. Nah, kita perhatikan untuk D, apakah dia juga menjadi pendahulu? Ternyata dia menjadi pendahulu. Karena dia sendiri, berarti kita bebas menentukan kemana arah anak panahnya. Oke, pendahulunya adalah A dengan durasi waktunya adalah 2 minggu. Pendahulunya A berarti kita bergerak dari lingkaran kedua. Ya, kita arahkan misalnya ke sini. Ini adalah lingkaran yang kelima. Ingat, ini adalah membuat jaringan kerja, kita tidak mempermasalahkan besar kecilnya lingkarannya atau pendek panjangnya anak panahnya. Oke, ini adalah D, durasi waktunya adalah 2 minggu. Kemudian kita lanjutkan untuk aktivitas E ya. E pendahulunya adalah B. Oke, kita perhatikan ternyata E dan F nanti bersama-sama menjadi pendahulu untuk H. Sedangkan F belum kita buat, berarti kita masih bebas menentukan E ke arah mana ya. Berarti nanti untuk E dan F harus bersatu pada lingkaran yang sama. Karena F belum kita tentukan, belum kita buat, berarti sekarang E masih bebas kita menentukan ke arah mana. Oke, durasi untuk E adalah 3 minggu. Dia berangkat dari B karena pendahuluannya adalah B.
kita tarik anak panah dari B, misalnya ke sini ya. Nah, berarti sekarang ada lingkaran yang ke-6. Nah, ini adalah aktivitas E. Durasi waktu untuk aktivitas E tadi adalah 3 minggu. Nah, oke, selanjutnya yaitu aktivitas F ya. Aktivitas F pendahulunya adalah C, kemudian durasi waktunya adalah 5 minggu. Kita perhatikan di sini E dan F bersama-sama menjadi pendahulu untuk H, artinya E dan F ini harus bermuara pada lingkaran yang sama. Tadi untuk E telah kita muarakan pada lingkaran ke-6, berarti F juga harus bermuara pada lingkaran ke-6. Pendahulunya adalah C, berarti anak panahnya dari sini menuju ke lingkaran ke-6. Nah, ini adalah F. Tadi durasi waktunya adalah 5 minggu. Oke, kita lanjutkan untuk aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas G. Pendahulunya adalah C dan durasi waktunya adalah 3 minggu. Dan kita perhatikan, ternyata G juga menjadi pendahulu untuk aktivitas C, yaitu bersama dengan H, ya kan? Karena H belum kita buat, berarti sekarang kita masih bebas menentukan kemana anak panah untuk G. Oke, kita buat ya, pendahulunya adalah C. Oke, C berada di sini, tarik anak panah dari C, misalnya ke sini. Berarti sekarang kita punya lingkaran yang ke-7. Nah, ini adalah G. Dengan durasi waktu G adalah 3 minggu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas H. Untuk aktivitas H, pendahulunya adalah E dan F. Dan durasi waktunya adalah 5 minggu ya. Berarti pendahulunya E dan F, berarti kita bergerak dari lingkaran ke-6. Kita perhatikan ternyata tadi H bersama G itu menjadi pendahulu untuk J. Artinya H dan G ini harus bersatu pada lingkaran yang sama. Nah, tadi kita telah menyatukan untuk G pada lingkaran ke-7. Artinya H juga harus ke lingkaran ke-7. Sedangkan pendahulunya adalah E dan F, berarti kita bergerak dari lingkaran ke-6 menuju lingkaran ke-7. Nah, inilah H dengan durasi waktu 5 minggu. Aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas I, memiliki pendahulu adalah D, kemudian durasi waktunya adalah 5 minggu. Oke, kita perhatikan di sini I tidak menjadi pendahulu untuk aktivitas selanjutnya. Pendahulunya adalah D, berarti kita bergerak dari lingkaran ke-5 ya. Misalnya kita tarik anak panah ke sini. Oke. Berarti ini adalah lingkaran ke-8. Dan ini adalah aktivitas I. Durasinya adalah 5 minggu. Dan untuk yang terakhir adalah aktivitas J. Pendahulunya adalah H dan G ya. Pendahulunya adalah H dan G, kemudian durasi waktunya 3 minggu. H dan G ya. Ini H, ini G, berarti kita bergerak dari lingkaran ke-7. Nah, karena ini merupakan aktivitas terakhir, berarti kita muarakan pada lingkaran terakhir, yaitu lingkaran ke-8. Oke. Pendahulunya H dan G, berarti dari sini tarik anak panah menuju lingkaran terakhir. Berarti ini adalah aktivitas J dengan durasi waktu 3 minggu. Nah, inilah jaringan kerja yang terbentuk dari proyek X ya. Selanjutnya kita menentukan jalur kritisnya. Setelah menentukan jalur kritisnya, karena tadi saya di awal bahwa pada pembahasan ini saya ingin menggunakan cara ketiga. Yang lupa silakan dilihat videonya terkait cara-cara dalam menentukan jaringan kerja dan menentukan jalur kritis. Jadi ada beberapa cara. Sekarang kita gunakan cara ketiga ya. Berdasarkan jaringan kerja ini ternyata kita bergerak dari lingkaran pertama ke lingkaran ke-8 itu memiliki beberapa alternatif ya. Nah, kita tuliskan alternatif yang kita punyai. Untuk pertama, kita bergerak dari A, kemudian kita berjalan ke D, kemudian ke I ya, berarti kita telah sampai ke lingkaran terakhir. Atau kita startnya dari B, kemudian kita ke E, ke H, ke J. Begitu. Oke, kita tulis untuk yang pertama, kita pakai jalur A ya. Dari A
kemudian kita ke D, kemudian kita ke I, ya, berarti kita selesai. Untuk alternatif yang kedua, jalurnya itu kita pakai B, kemudian kita ke E, nah, kemudian kita ke H, dan ke H, kemudian kita ke J. Oke. Alternatif yang ketiga, kita pakai startnya C. C. Nah, sekarang kita punya dua lagi jalur. Kita pakai F ya, yang pertama F. Kemudian dari F kita ke H, dan kita ke C. Yang terakhir nih, alternatifnya kita juga pakai C. Kemudian dari C kita pakainya jalan G. Kemudian ke C. Nah, gimana durasi waktunya untuk masing-masing jalur? Kita tinggal memasukkan durasinya. Untuk A itu 6 minggu, kemudian tambah D itu 2 minggu, dan I itu 5 minggu. Oke, untuk B itu 3 minggu ya. Kemudian untuk E 3 minggu, dan untuk H 5 minggu, sedangkan J 3 minggu. Untuk C 4 minggu, kemudian F 5 minggu, kemudian H 5 minggu, dan J 3 minggu. Dan untuk terakhir yaitu C 4 minggu, kemudian K 3 minggu, dan C 3 minggu ya. Durasi waktunya sebagaimana yang telah kita cantumkan pada jaringan kerja. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan hasil durasi waktu untuk tiap jalur. 6 ditambah 2, 8, ditambah 5 berarti 13 minggu. Kemudian untuk jalur kedua 3 ditambah 3, 6, ditambah 5, 11, ditambah 3 berarti 14. Nah, selanjutnya 4 ditambah 5, 9, ditambah 5, 14, ditambah 3, 17. Dan yang terakhir berarti 4 ditambah 3, 7, ditambah 3, 10. Nah, sama seperti pada CPM, apabila kita menggunakan cara ini, maka cara menyimpulkan jalur mana yang disebut dengan jalur kritisnya yaitu berdasarkan hasil yang terbesar. Hasil terbesarnya adalah 17. Nah, berarti kita dapatkan jalurnya yaitu CFHJ. Ya, jadi dalam membuat jaringan kerja dan menentukan jalur kritis pada program Evaluation and Review Technique atau PERS itu memakai prinsip yang sama dengan membuat jaringan kerja dan menentukan jalur kritis untuk CPM. Hanya saja untuk PERS kita akan menambahkan kolom ini berdasarkan rumus yang ada. Selanjutnya, coba kita hitung untuk pertanyaan ini, yaitu kemungkinan untuk menyelesaikan proyek X dengan durasi 19 minggu. Yang kita dapatkan dari jalur kritis tadi bahwa rata-rata waktu yang diperkirakan untuk menyelesaikan proyek X adalah 17 minggu. Sekarang kita ingin menentukan kemungkinan untuk menyelesaikan proyek X 19 minggu. Ya. Sebenarnya tadi sudah ada rumusnya di depan, kita bahas rumusnya sebagai berikut. Ini adalah rumus yang akan kita gunakan, yaitu durasi yang ditanyakan dikurang waktu penyelesaian yang diharapkan dibagi dengan S, di mana S adalah akar dari varians proyek. Nah, pertama, durasi yang ditanyakan di sini adalah 19 minggu. Oke, 19. Kemudian waktu penyelesaian yang diharapkan tadi adalah 17 minggu. Oke, sekarang S belum kita ketahui, berarti kita tentukan terlebih dahulu. S adalah, ya, kita perhatikan varians proyek. Tadi proyek kita jalurnya yaitu CFHJ. Nah, kita perhatikan untuk C, varians C adalah 1. Ya, tadi kan kita adalah CFHJ. Ini varians untuk C, kemudian ini varians untuk F, dan ini varians untuk H, dan ini varians untuk J. Berarti sekarang kita jumlahkan variansnya. 1 ditambah dengan 1,77 ditambah 1 dan ditambah 1. Di akar dari, ya, 1 ditambah 1 sama 1 sama 1,7, kemudian berarti 4,77. Oke, kita coba, berarti 4,77, berarti 2,18. Oke, berarti 2,18 kita masukkan ke sini, 2,18.
berarti ini 19 dikurang 17 berarti 2 menjadi 0,92. Nah, biasanya ini kita tidak membuatnya seperti ini, tapi kita menuliskannya dalam bentuk persen, yaitu dengan menggunakan tabel berikut ini. Jadi kita menggunakan tabel ini dalam menentukan berapa persen yang kita dapatkan dari kemungkinan tadi, yaitu kita temukan tadi adalah 0,92 ya. Cari yang di sebelah kirinya ini, yang angka Z-nya ya. Kita perhatikan ini angka Z-nya itu 0,9. Cari yang 0,9. Oke, kita temukan 0,9 ini ya. Kemudian kita 0,92, berarti lihat di atasnya, berarti kita temukan ini. Nah, kita membuatnya dalam bentuk persen, berarti ini kalau dijadikan persen maka jadinya itu 82,12% ya. Jadi kemungkinan untuk menyelesaikan proyek X ya selama 19 minggu adalah 82,12%. Nah, demikianlah pembahasan untuk program evaluation and review technique.